Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Desmaniar, NIM 02011811013. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada mata kuliah keadvokatan. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa profesi advokat disebut officio mobile? Nah, jawabannya, karena kemandirian advokat bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan hukum. Dan dengan kemandirian itu, maka profesi advokat dikatakan sebagai profesi sangat mulia atau officio mobile. Officio mobile adalah nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatuhan atau kewajaran, nilai kejujuran, dan nilai pelayanan kepentingan publik. Dan dalam hal apa pula advokat disebut sebagai officio mobile? Dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat dengan menjunjung tinggi nilai kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Soal yang kedua yaitu, apa perbedaan antara pokrol bambu, solikator, lawyer, penasehat hukum, pengacara, dan advokat? Baiklah, pokrol bambu ialah pengacara yang praktek tidak memiliki pendidikan resmi. Kiasan orang yang pandai berdebat namun tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Yang kemudian solikator. Solikator yaitu pengacara hukum yang biasanya memberikan nasihat-nasihat hukum dan membuat dokumen-dokumen hukum. Kemudian lawyer. Lawyer yaitu siapapun yang pernah sekolah hukum atau yang pernah berpendidikan melatar belakangi pendidikan hukum atau sarjana hukum disebut dengan lawyer. Penasehat hukum yaitu merupakan profesi yang memberikan bantuan atau nasihat hukum. Penasehat hukum dapat berupa persekutuan maupun individu. Kemudian pengacara, seorang yang menjalankan tugas dan peran sebagai suatu kuasa hukum pada proses litigasi perkara hukum. Yang kemudian advokat. Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketiga, kenapa advokat harus memiliki pengetahuan hukum, informasi yang baik, dan memiliki independensi? Karena advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta bertugas menyelesaikan persoalan hukum. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat harus memiliki kinerja yang baik dan memberikan contoh keadilan kepada masyarakat. Dan keberadaan advokat sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena advokat dalam menjalankan profesinya bebas memasuki semua tahapan dalam proses penyelidikan, penyidikan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang keempat, apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi advokat dan apakah advokat magang dapat diangkat menjadi advokat? Syarat menjadi advokat yang pertama yaitu warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai ASN dan pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana hukum, lulus ujian yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun, tidak pernah diancam pidana selama 5 tahun, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian ada 4 poin penting yang harus dimiliki advokat magang agar bisa diangkat menjadi advokat. Yang pertama, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang kedua, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Yang ketiga, lulus ujian profesi advokat. Yang keempat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.